Selamat datang di Cek Faktaid, tempat kamu mencari kebenaran, bukan hanya percaya katanya. Di sini, kami bongkar fakta, luruskan hoaks, dan bantu kamu jadi netizen yang melek informasi. Apapun yang viral, kami telusuri. Yang mencurigakan, kami verifikasi. Karena di era informasi, percaya tanpa bukti bisa bahaya. Jangan mau dibohongi. Yuk, bareng Cek Faktaid, kita cari tahu mana fakta. Mana cuma sensasi? Pemain naturalisasi timnas Malaysia terus disorot, Ketum FAM angkat bicara. Naturalisasi dalam dunia sepak bola merupakan topik yang terus menjadi perbincangan hangat, terlebih di Asia Tenggara. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina sudah sejak lama menjalankan kebijakan ini demi memperkuat tim nasional mereka masing-masing. Namun, di balik keuntungan kompetitif yang diberikan oleh para pemain naturalisasi, muncul pula kritik dan kontroversi yang tak pernah sepi. Salah satu negara yang kini tengah berada dalam sorotan adalah Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM dianggap terlalu agresif dan terburu-buru dalam proyek naturalisasi, khususnya setelah beberapa pemain asing tanpa keterikatan budaya maupun keturunan dengan Malaysia dinyatakan resmi menjadi bagian dari skuad Harimau Malaya. Nama seperti Facundo Garces menjadi titik api dari kritik tersebut. Pemain yang lahir dan besar di Argentina itu dikabarkan langsung menjadi bagian dari tim nasional Malaysia tanpa pernah bermain di Liga Super Malaysia, apalagi memiliki garis keturunan dari negeri jiran. Kondisi inilah yang memunculkan pertanyaan besar di benak pecinta sepak bola. Apakah proses naturalisasi pemain seperti ini sah dan sesuai regulasi FIFA? Pertama, kontroversi naturalisasi di timnas Malaysia. Naturalisasi bukan hal baru bagi Malaysia. Namun, gelombang terbaru dari naturalisasi yang dilakukan oleh FAM membuat publik bertanya-tanya. Apakah proses yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Facundo Garces dan sorotan utama. Facundo Garces adalah pemain belakang yang sebelumnya bermain untuk Colón de Santa Fe di Argentina. Ia dikenal sebagai bek tengah yang solid dengan tinggi badan dan kemampuan duel udara yang mumpuni. Namun, keterkejutannya adalah ketika ia diumumkan sebagai bagian dari tim nasional Malaysia. Masyarakat bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pemain Argentina yang tidak pernah memiliki hubungan dengan Malaysia bisa dinaturalisasi? Inilah yang membuat nama Garces menjadi simbol dari kontroversi naturalisasi Malaysia. Ia dianggap sebagai produk instan tanpa akar budaya, sejarah, maupun keterlibatan dalam sepak bola Malaysia. Kedua, reaksi publik dan media sosial. Tak butuh waktu lama bagi publik dan media sosial untuk merespons. Kritik datang bertubi-tubi, bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga dari netizen negara tetangga, terutama Indonesia dan Thailand. Hashtag seperti Malaysia naturalisasi dan Harimau instan sempat menjadi trending di Twitter kawasan Asia Tenggara. Sebagian pengguna menyindir bahwa naturalisasi Malaysia sudah tidak lagi melihat nilai kebangsaan, melainkan hanya fokus pada pemain jeti. Bahkan, ada warganet yang menulis, kalau begini caranya, nanti semua pemain yang tidak lolos timnas negaranya tinggal pindah ke Malaysia saja. Ketiga, Ketum FAM akhirnya angkat bicara. Melihat polemik yang tidak kunjung reda, Ketua Umum FAM, Datuk Johari Ayub, akhirnya memberikan pernyataan resmi dalam Kongres FAM yang digelar pada akhir Juni tahun 2025. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa proses naturalisasi pemain di Malaysia dilakukan berdasarkan regulasi FIFA dan tidak ada pelanggaran. Pernyataan resmi Datuk Johari. Kami memiliki para pemain heritage yang sudah dicek latar belakangnya oleh FIFA. Semuanya sudah sejalan dengan instruksi FIFA. Tidak ada proses yang di luar ketentuan internasional, ujar Datuk Johari. Ia juga menambahkan bahwa proses administrasi dan latar belakang para pemain diperiksa ketat oleh tim verifikasi FAM, bekerja sama dengan perwakilan FIFA yang bertugas di kawasan Asia. Keempat, memahami regulasi naturalisasi FIFA. Untuk bisa memahami akar dari polemik ini, kita perlu melihat langsung ke regulasi yang ditetapkan oleh FIFA mengenai pemain naturalisasi. Kriteria utama FIFA hanya memperbolehkan pemain untuk berganti negara dengan syarat-syarat sebagai berikut. Garis keturunan pemain harus memiliki garis keturunan hingga generasi kakek nenek dari negara yang dituju.
Domisili pemain harus sudah tinggal selama minimal 5 tahun setelah usia 18 tahun di negara tersebut. Belum membela timnas lain di laga resmi. Pemain tidak pernah tampil dalam pertandingan resmi tim nasional senior negara sebelumnya. Perubahan hanya sekali, seorang pemain hanya bisa berganti tim nasional 1 kali sepanjang karirnya. Dengan standar seperti itu, banyak pihak mempertanyakan bagaimana pemain seperti Garces bisa langsung mendapatkan kewarganegaraan sepak bola Malaysia? Apakah ia memiliki darah keturunan Malaysia? Apakah sudah tinggal selama 5 tahun? Kelima, perbandingan dengan Indonesia dan negara ASEAN lain. Menarik untuk membandingkan proyek naturalisasi Malaysia dengan negara lain di Asia Tenggara. Indonesia dikenal memiliki sejarah kuat dengan Belanda, sehingga banyak pemain keturunan seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama yang sah secara regulasi FIFA. Proses mereka melibatkan bukti dokumen keluarga, bahkan sampai ke Dinas Catatan Sipil Belanda dan Indonesia. Filipina punya banyak pemain diaspora dari Amerika Serikat, terutama dari komunitas imigran. Kebanyakan pemain mereka dibesarkan dalam budaya Filipina walau lahir di luar negeri. Singapura dan Thailand, kedua negara ini relatif selektif. Singapura punya aturan bahwa pemain naturalisasi harus bermain di Liga Singapura minimal 2 musim. Thailand sendiri lebih fokus membina pemain lokal dan jarang memakai pemain naturalisasi non-Thai. Keenam, potensi ancaman untuk Malaysia. Jika dugaan pelanggaran regulasi FIFA terbukti benar, Malaysia bisa menghadapi beberapa risiko. Diskualifikasi dari turnamen FIFA atau FC, sanksi administratif dari FIFA, kehilangan kepercayaan publik dan sponsor, kegagalan pembinaan jangka panjang. FIFA pernah menjatuhkan sanksi kepada timnas Ekuador karena memainkan pemain tidak sah di kualifikasi Piala Dunia ke 2022. Hal yang sama bisa terjadi bila Malaysia terbukti lalai. Ketujuh, apa kata pengamat? Beberapa analis sepak bola Malaysia juga ikut angkat suara. Salah satunya Mohd Faisal Hashim, analis sepak bola senior dari Harian Metro, menyebut bahwa FAM perlu lebih terbuka dan transparan soal proses naturalisasi. Kita tidak bisa hanya bicara soal regulasi. Ini soal identitas dan masa depan sepak bola nasional. Jangan sampai Malaysia hanya menjadi tempat persinggahan pemain asing yang tak lolos timnas negara asalnya, ucap Faisal. Kedelapan, jalan tengah dan evaluasi. Menimbang polemik yang terjadi, banyak pihak menyarankan agar FAM membuka proses naturalisasi ke publik, melibatkan DPR Malaysia atau Kementerian Olahraga, menggunakan pemain Liga Super Malaysia sebagai prioritas, mewajibkan adaptasi budaya dan bahasa. Langkah-langkah ini bisa meredam kontroversi dan membangun kepercayaan publik. Kesembilan, reaksi dari pemain lokal. Salah satu dampak lain dari proyek naturalisasi adalah keresahan pemain lokal. Beberapa dari mereka menyatakan secara tersirat bahwa mereka khawatir kesempatan mereka bermain semakin kecil. Kami juga ingin membela negara, tapi setiap kali ada kesempatan, malah pemain asing yang dipilih, ucap seorang pemain Liga Super Malaysia yang enggan disebut namanya. Naturalisasi bukan dosa, namun jika tidak dijalankan secara benar, transparan, dan beretika, maka hasilnya adalah krisis kepercayaan yang luas. Malaysia saat ini berada dalam sorotan bukan karena memakai pemain asing, tapi karena publik merasa prosesnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung dalam sepak bola nasional. Ketua Umum FAM, Datuk Johari Ayub, telah memberikan klarifikasi. Namun, publik menunggu bukti nyata bahwa semua pemain naturalisasi benar-benar layak membela Panji Harimau Malaya. Jika tidak, sejarah akan mencatat bahwa Malaysia pernah terjebak dalam proyek jangka pendek yang justru menghancurkan identitas sepak bolanya sendiri.